Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang sedang menyaksikan acara seminar proposal online pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga saya bisa melaksanakan acara seminar proposal pada pagi hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Siti Maisaroh MPD, yang telah membimbing saya dalam melaksanakan dan menyusun proposal penelitian ini sampai di tahap ini. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang penanaman nilai toleransi pada sekolah dasar berbasis pesantren studi kasus di SD Kurota Ayun, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nah, pemilihan saya untuk mengambil judul tersebut tentunya didasari atau dilatar belakangi dari berbagai alasan atau masalah yang menarik menurut saya. Oke, kita langsung memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dilatar belakangi dari Indonesia adalah negara yang plural. Artinya, Indonesia dihuni oleh beragam suku, bahasa, adat, istiadat, serta agama. Terdapat budaya Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, dan lainnya. Nah, di dalamnya juga terdapat bahasa dari masing-masing kebudayaan. Di dalamnya juga terdapat kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di dalam kebudayaan tersebut. Selain itu, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga bermacam-macam. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Muslim, tetapi masih ada beberapa yang sebagai pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan tidak menjadi sebuah perpecahan atau konflik untuk menyebabkan Indonesia menjadi tercerai-berai. Seharusnya perbedaan tersebut menjadikan sebuah potensi untuk negara Indonesia. Bahkan, semboyan bangsa Indonesia menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Tetapi masyarakat yang banyak menyebabkan terjadi konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2016 ini, kasus intoleransi kembali terjadi pecah di Kalimantan, yaitu ribuan orang mantan anggota Gavatar atau yang sering kita sebut dengan Gerakan Fajar Nusantara. Nah, di sana masyarakat setempat merasa terganggu atau merasa kurang nyaman dengan adanya sekelompok orang yang beranggotakan Gavatar. Maka rumah mereka dibakar, dan bukan hanya itu juga lahan yang mereka huni atau lahan yang mereka miliki, mereka rintis, itu juga dibakar oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian kasus yang terakhir yang mengusik keragaman atau keberagaman dan intoleransi di Indonesia adalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahjanurnama atau sering kita kenal dengan Ahok, yang menyinggung soal kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, adanya konflik sosial tersebut sebenarnya disebabkan karena kurangnya sikap toleransi. Nah, kurangnya melekatnya sikap toleransi dalam diri kita menyebabkan kita belum bisa untuk menghargai atau menghormati kepercayaan orang lain atau perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, pengertian toleransi sendiri itu adalah sikap kita untuk menghargai atau menghormati kepercayaan atau perbedaan orang lain, baik dalam suku, ras, agama, bahasa, dan lainnya, yang dilakukan atas dasar kemauan kita sendiri, jadi tidak ada paksaan. Nah, karena melihat kurangnya sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi selanjutnya, maka upaya yang paling tepat dalam melaksanakan penanaman sikap toleransi yaitu pada jenjang pendidikan. Nah, terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Kenapa di jenjang pendidikan sekolah dasar? Karena pada tahap ini di mana sedang ditanamkan mindset atau pola pikir anak. Jadi pada tahap ini anak tidak akan mudah luntur atau goyah ketika sudah menanamkan atau memahami sesuatu. Begitu. Pada jenjang pendidikan yang lainnya juga bisa untuk diteruskan untuk menindaklanjuti, yaitu tentang penanaman
nilai atau penanaman sikap toleransi. Kemudian, pada penanaman sikap toleransi ini pada jenjang pendidikan, yaitu diperlukan adanya iman atau akhlakul karimah. Jadi, salah satu sekolah atau pendidikan yang sangat mendukung atau akan mendukung untuk penanaman sikap toleransi yaitu adalah SD berbasis pesantren. Nah, dengan kita melihat pada sisi sekolah berbasis pesantren, pondok pesantren sendiri merupakan suatu tempat yang banyak dicurigai oleh masyarakat sebagai pendidikan yang mengarah pada kurangnya sikap toleransi dan lebih mengarah pada sikap fanatisme golongan. Karena keberadaannya yang terkesan tertutup, maka sebagian besar sistem pendidikan di pondok pesantren juga memiliki perbedaan menjadi suatu hal yang unik untuk masyarakat. Maka SD atau sasaran SD yang paling tepat untuk penanaman pendidikan karakter atau pendidikan toleransi adalah SD berbasis pesantren. Nah, salah satu SD berbasis pesantren di Yogyakarta adalah SD Kurota Ayun. SD Kurota Ayun di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini memiliki visi dan misi yang sudah mengarahkan pada penanaman pendidikan toleransi. Yang pertama, visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan mengembangkan pendidikan iptek dan ilmu pengetahuan teknologi dan imtak atau iman dan takwa. Nah, kembali lagi kepada iman dan takwa adalah sebagai dasar untuk penanaman sikap toleransi. Kemudian salah satu visinya yang menyebutkan bahwa misinya Kemudian pada salah satu misinya yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan bertoleransi kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa pemimpin dan berakhlak mulia. Akhlak mulia sendiri merupakan dasar atau penanaman sikap toleransi, sehingga di dalam pendidikan SD Kurota Ayun sudah menerapkan pendidikan toleransi secara perlahan. Begitu, kemudian kita memasuki yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah suatu hal yang akan saya bahas atau saya kupas untuk menjadi penelitian saya selanjutnya. Yang pertama adalah bagaimana konstruk sikap toleransi di SD Kurota Ayun. Yang kedua, bagaimana penerapan sikap toleransi pada sekolah dasar berbasis pesantren di SD Kurota Ayun, Banguntapan, Bantul. Yang ketiga, faktor apa saja yang menghambat dan pendukung penerapan sikap toleransi di SD Kurota Ayun. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih konstruk sikap toleransi di SD Kurota Ayun atau pemahaman dari sikap toleransi di SD Kurota Ayun. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan sikap toleransi pada sekolah SD Kurota Ayun. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja penghambat dan pendukung dalam penerapan pendidikan toleransi pada SD Kurota Ayun. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi kepala sekolah, yang kedua manfaat bagi guru, yang ketiga manfaat bagi penulis. Nah, yang pertama adalah manfaat bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah memberikan informasi tentang penerapan sikap toleransi supaya menjadi kedepannya lebih baik. Manfaat bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang sikap toleransi dan dalam proses pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang bermacam-macam. Yang ketiga, manfaat bagi penulis tentunya dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan saya tentang penerapan sikap toleransi pada SD berbasis pesantren. Oke, selanjutnya kita memasuki bab 2 yaitu tentang kajian teori. Kajian teori yang pertama tentang hakikat sikap toleransi. Pengertian sikap toleransi sendiri, toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu berasal dari kata tolerance yang artinya sikap membiarkan atau mengakui dan menghargai keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan pengertian tersebut diperkuat oleh Kemendiknas yaitu sikap toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, budaya, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, dari penjelasan tersebut,
Kemendiknas menjelaskan bahwa sikap toleransi itu adalah sikap menghargai kita kepada orang lain, apapun perbedaannya, begitu. Dari beberapa pengertian dari para pendapat dapat disimpulkan bahwa sikap toleransi adalah sikap menghargai yang dilakukan oleh orang lain dalam bersikap dan bertingkah laku untuk menerima perbedaan baik dalam agama, suku, ras, pendapat, dan hal lainnya dalam berkehidupan yang dilaksanakan atas dasar hati nurani. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pentingnya sikap toleransi. Pentingnya sikap toleransi, yang pertama adalah belajar menghargai setiap pendapat antar individu. Nah, ini juga bisa menjadi sebagai modal kerukunan antara masyarakat. Yang kedua, membuat hubungan antar manusia menjadi lebih erat. Ya, betul, karena dengan sikap toleransi kita akan lebih harmonis dengan orang atau masyarakat kita. Yang ketiga, memperkuat iman dalam diri sendiri. Begitu. Ketika kita menerapkan sikap toleransi, secara tidak langsung iman kita akan semakin kuat karena iman adalah dasar untuk melaksanakan pendidikan, untuk melaksanakan sikap toleransi kita. Itu. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta kepada negeri sendiri. Nah, ini negara yang kuat adalah negara yang mampu untuk menghargai perbedaan dalam diri masyarakat tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap toleransi. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah lingkungan pendidikan, yang ketiga adalah kontak antar kelompok, yang keempat adalah prasangka sosial. Baik, yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian adalah salah satu tipe kepribadian yang berpengaruh terhadap toleransi adalah sikap ekstrovert. Yang diharapkan bahwa ciri dari ekstrovert itu bisa untuk bersikap sosial, bersikap santai, aktif, dan cenderung optimis. Kemudian adalah yang kedua, lingkungan pendidikan. Pendidikan membuat seseorang terlihat keadaan masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan memandang bahwa kemakmuran suatu kelompok terkait dengan suatu kelompok yang ada. Nah, di dalam lingkungan pendidikan ini juga di mana penanaman pendidikan toleransi itu sangat bagus karena di sana terdapat guru ataupun fasilitator yang mendukung tentang penanaman sikap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah kontak antar kelompok yang dijelaskan oleh Alport dan Bourne pada tahun 1995 mengajukan suatu hipotesis yang kemudian dikenal dengan istilah kontak hipotesis, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa peningkatan kontak antar anggota atau kelompok akan mengurangi intoleransi di antara masyarakat. Karena di dalam kontak antar kelompok itu terjadi kerjasama ataupun saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga akan mengurangi sikap intoleransi secara tidak langsung. Yang keempat adalah prasangka sosial. Prasangka sosial itu sendiri diartikan sebagai suatu sikap yang biasanya kita sebut dengan suuzon atau sikap negatif kita terhadap kelompok, agama, ras, ataupun etnik tertentu. Begitu. Yang selanjutnya adalah sekolah berbasis pesantren. Nah, hakikat dari sekolah berbasis pesantren adalah diawali dengan istilah pondok pesantren. Nah, pondok itu berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang artinya hotel atau tempat bermalam. Istilah pondok juga diartikan sebagai asrama. Nah, sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri dengan tambahan awalan pe dan akhiran an yang berarti sebagai tempat tinggal santri. Pesantren juga mempunyai arti yaitu tempat sebagai orang yang berkumpul untuk belajar agama Islam. Jadi, sekolah berbasis pesantren adalah konsep pemerintah dalam mengintegrasi sistem pendidikan Islam tersebut kepada perangkat organisasi sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan dinia. Artinya, sistem yang tadinya hanya dimiliki di pendidikan formal seperti SD pada umumnya, nah itu digabungkan menjadi
SD dengan sistem pendidikan pesantren. Maka keduanya adalah suatu upgrade atau pembaruan dari sistem pendidikan di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan sekolah berbasis pesantren. Nah, gagasan SBP ini merupakan upaya pemerintah. SBP atau sekolah berbasis pesantren merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan keunggulan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah formal maupun dengan keunggulan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren. Nah, sejarah kelahiran SBP atau sekolah berbasis pesantren ini adalah berawal dari inisiatif dan tantangan Direktur SMP Hamid Muhammadiyah PH kepada tim Center for Research and Development in Education pada tahun 2007. Nah, wacana ini kemudian direalisasikan melalui workshop yaitu pada tahun 2007 hingga 2008 serta penyusunan pedoman pelaksanaan program sekolah berbasis pesantren. Nah, sekolah berbasis pesantren ini awalnya pada tahun 2008 hanya memiliki 25 anggota. Nah, pada akhir tahun 2015, anggotanya berkembang menjadi 320 sekolah berbasis pesantren. Dalam perkembangan konteks pendidikan, makna pondok pesantren pun menjadi meluas. Yang tadinya hanya pondok pesantren, kemudian menjadi madrasah, kemudian berkembang lagi menjadi sekolah berbasis pesantren sebagai salah satu model pendidikan Islam yang dapat menggabungkan dua sistem, yaitu sistem pendidikan pesantren dan sistem sosial sekolah. Begitu. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari sekolah berbasis pesantren. Nah, yang pertama adalah aspek ibadah, yang kedua aspek muamalah, yang ketiga aspek pendidikan, yang keempat adalah kepemimpinan dan kelembagaan. Yang pertama adalah aspek ibadah. Aspek ibadah itu seperti sholat berjamaah, sholat tahajud, berjanji, terus istighfar, dan lain-lain seperti tahlil dan lain-lain. Nah, biasanya aspek ibadah ini dipimpin oleh seorang kiai. Kemudian aspek muamanah itu biasanya seperti berbusana muslim, disiplin, menjaga tutur kata, jam malam, piket, kontrol pergaulan, seperti itu. Nah, pada aspek muamalah ini lebih ditekankan kepada sikap taat, yaitu taat santri untuk mengikuti peraturan yang sudah ada. Yang ketiga aspek pendidikan. Nah, contohnya yaitu belajar tentang kitab, ilmu agama, ilmu akhirat, dan lain-lain seperti kitab kuning yang diajarkan sebagai ciri khusus dari pendidikan di pondok pesantren, tetapi juga diimbangi dengan proses pembelajaran sains dan teknologi. Begitu. Yang keempat adalah kepemimpinan dan keseimbangan, misal kelembagaan. Nah, kepemimpinan itu biasanya seperti ini, kiai atau ketaatan seperti kepada kiai, terus kepada wakil kiai, terus kepada penjaga santri ataupun kepala sekolah, seperti itu. Sedangkan kelembagaan seperti kerjasama atau relasi dengan instansi-instansi lain, terus forum santri dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya adalah sistem pendidikan sekolah berbasis pesantren. Sistem pendidikan sekolah berbasis pesantren ini yakni program yang berupaya mengintegrasikan keunggulan sistem pendidikan sekolah pada umumnya dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di pondok pesantren. Setidaknya akan ada 9 prinsip yang akan dikembangkan dalam pendidikan pesantren. Yang pertama adalah prinsip ibadah, yang kedua adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga adalah prinsip mengagungkan ilmu, yang keempat adalah prinsip pengalaman, yang kelima adalah prinsip berhubungan dengan orang tua, yang keenam adalah prinsip estafet, kemudian yang ketujuh adalah prinsip kolektivitas, yang kedelapan adalah prinsip kemandirian, yang kesembilan adalah prinsip kesederhanaan. Nah, itu adalah 9 prinsip yang setidaknya akan diterapkan dalam sistem sekolah berbasis pesantren. Selanjutnya adalah cara menanamkan sikap toleransi. Nah, yang pertama adalah guru menggunakan orientasi pembelajaran dengan memberikan perhatian lebih kepada aspek ranah kognitif, yaitu kepada sikap, penekanan pada pendidikan sikap.
Yang kedua adalah guru senantiasa menjadi figur yang baik dalam berperilaku di kelas. Nah, sosok guru adalah sosok yang akan ditemui pertama kali oleh atau setiap hari oleh siswa, yaitu sehingga guru bisa dijadikan sebagai contoh atau tauladan untuk siswa dalam penerapan sikap toleransi. Yang ketiga adalah guru memberikan pemahaman tentang perbedaan kepada peserta didik. Nah, pemberikan pemahaman tentang perbedaan sejak dini itu juga sangat efektif atau sangat bagus, sehingga anak akan sudah memahami, oh ini yang perbedaan itu seperti ini, sikap kita yang harus kita lakukan untuk menghargai atau untuk menerima perbedaan itu seperti ini, begitu. Yang keempat adalah guru dalam kegiatan pembelajaran membentuk kelompok-kelompok belajar heterogen. Jadi dengan membentuk kelompok-kelompok itu, proses pembelajaran di kelas juga tidak membosankan tentunya, dan pastinya di dalamnya juga terdapat sikap-sikap penanaman sikap toleransi seperti menghargai pendapat teman, mendengarkan ketika teman sedang berbicara, mendengarkan ketika disampaikan materinya oleh guru, begitu. Itu adalah contoh-contoh atau penerapan sikap yang tidak secara langsung dijelaskan tetapi sangat berkenaan dengan sikap anak-anak. Baik, yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini aspek utamanya adalah seorang guru. Guru itu sebagai pengajar, guru sebagai motivator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai evaluator. Di mana guru sebagai pengajar membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Dan secara tidak langsung materi pembelajaran di dalamnya juga akan ada penekanan afektif atau ranah afektif, yaitu seperti sikap bekerja sama, menghargai orang lain, itu juga indikator-indikator dalam penanaman sikap toleransi. Yang kedua adalah guru sebagai motivator, memberikan motivasi kepada siswa. Pasti, karena selain guru sebagai motivator, juga guru di sekolah itu sebagai orang tua dari siswa. Guru sebagai pembimbing artinya membimbing siswa agar dapat menanamkan sikap karakter yang baik, begitu. Yang keempat adalah guru sebagai fasilitator, mengusahakan sumber belajar, media, metode pembelajaran yang bervariatif dan banyak sekali, sehingga tidak menciptakan suasana kelas yang membosankan tentunya untuk anak. Yang kelima adalah guru sebagai evaluator, mengumpulkan data tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dengan semuanya itu, ketika guru sudah melaksanakan semuanya, maka akan tumbuh yaitu sikap toleransi beragama pada siswa. Oke. Yang selanjutnya adalah memasuki bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini dilaksanakan di SD Kurota Ayun, salah satu SD berbasis pesantren di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah cara penelitian. Cara penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana tujuan penelitian dari kualitatif ini pada umumnya yaitu mencakup informasi tentang sebuah fenomena umum yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, sehingga dalam pengumpulan data penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang berhubungan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta triangulasi. Yang selanjutnya adalah data dan sumber penelitian. Data dan sumber penelitian ini dibagi jadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini adalah suatu data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumentasi. Nah, sumber data sekunder ini yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan, berupa data-data sekolah, berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi. Baik, metode yang pertama adalah observasi. Metode observasi ini peneliti gunakan secara langsung untuk mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sikap toleransi di SD Qurrata Ayun. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Komunikasinya berlangsung seperti bentuk tanya jawab. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, sehingga dalam dokumentasi bisa seperti karya-karya seorang atau foto ataupun record rekaman. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huffman, yaitu yang terdapat pada buku Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2005. Nah, teknik analisis data ini yaitu yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data maupun penambahan yang relevan ataupun yang tidak. Sehingga dalam reduksi data ini adalah data yang diperoleh ketika kita melakukan wawancara. Yang kedua adalah penyajian data atau display. Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang ketiga adalah verifikasi data atau verifying. Nah, langkah terakhir dalam teknik analisis ini adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan atau diimbangi dengan bukti-bukti penguat atau pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan validitas data. Nah, pemeriksaan validitas data ini menurut William Wiersma pada tahun 1986 mengatakan triangulasi adalah dalam proses pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Nah, triangulasi itu ada 3. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yang kedua adalah triangulasi teknik, yang ketiga adalah triangulasi waktu. Triangulasi yang pertama adalah triangulasi sumber. Artinya untuk menguji atau kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dinamakan dengan kesepakatan. Yang kedua adalah triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik ini adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan secara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi kepada sumber yang sama dengan cara atau teknik yang berbeda. Misalkan untuk mengecek data bisa melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan hasil yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang lebih benar gitu. Yang ketiga adalah triangulasi waktu. Data yang dikumpulkan dalam teknik wawancara itu saat narasumber masih segar, yaitu pagi hari, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Begitu. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, dilakukan di waktu yang berbeda. Apakah hasilnya akan sama ataukah hasilnya akan berbeda? Begitu. Mungkin cukup sekian seminar proposal yang dapat saya sampaikan tentang penanaman sikap toleransi di SD berbasis pesantren. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada yang kurang jelas ataupun akan ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya, dan insya Allah akan saya jawab dibantu dengan dosen pembimbing saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.